Supporter Timnas Indonesia U23 kecewa karena tim kesayangan mereka kalah 1-2 dari Timnas Irak. Mereka berharap anak asuh pelatih Sinteyong ini tetap lolos ke Olimpiade Paris dengan memenangi laga playoff melawan Gini pada 9 Mei mendatang. Kami saksikan laga pertandingan Timnas U23 Irak melawan Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 yang mana Timnas Indonesia ini mengalami kekalahan dan laga pertandingan dimenangkan oleh skuad Timnas U23 Irak dengan skor gol 2-1 meskipun tadinya di menit 18 ini Indonesia sempat memasukkan gol pertamanya terlebih dahulu yang mana yakni dari pemain Ivar Jenner, dan pertandingan ini sebenarnya berakhir di waktu normal karena skor 1-1 seri dan kemudian dilanjutkan extra time selama 30 menit. Dengan kekalahan ini pemirsa, skuad U23 Timnas Indonesia kemungkinan akan bermain untuk mendapatkan tiket Olimpiade Paris 2024 dan akan melawan Guinea pada 9 Mei 2024. Dan pemirsa, saat ini terlihat para supporter juga sudah membubarkan diri dan sudah meninggalkan kawasan Gelora Bung Karno. Pemirsa, selama permainan berlangsung ini mayoritas supporter yang nobar di Gelora Bung Karno terus menyerukan kalimat penyemangat untuk Garuda Muda Indonesia. Tadi juga saat gol pertama euforia para supporter dari Timnas Indonesia sangat terasa, namun memang ada beberapa supporter yang melanggar aturan seperti menyalakan flare dan juga kembang api, yang mana hal ini sebenarnya tidak diperbolehkan oleh pihak panitia. Namun pihak panitia bisa meredakan kembali atmosfer para supporter menjadi cukup tenang dan tidak menyalakan kembang api. Dan pemirsa, kami tadi melihat wajah-wajah kekecewaan dari para supporter Garuda Muda yang nobar di Gelora Bung Karno ini. Namun hal itu tidak menyerukan dan tidak menyurutkan semangat dari supporter Timnas U23 untuk tetap mendukung para timnas agar bisa melaju ke Olimpiade Paris 2024. Dari Jakarta, Gisel Yanurahma, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah penonton yang hadir dalam nobar berharap Timnas U23 tidak patah semangat dan terus meningkatkan persiapan dalam menghadapi Guinea. Ya, dan pemirsa, berikut liputannya. Dari perjuangan, saya merasa apa yang diperlihatkan pada malam hari ini ya sebagai sebuah stepping stones untuk kita tetap punya tiket menuju Olimpiade. Itu pasti harapan semua anak bangsa Indonesia. Ya, mudah-mudahan bisa dibalaskan untuk lawan Guinea dan Sintayong bisa lebih memaksimalkan lagi dengan skuad yang ada, dan saya berharap akan bisa dipanggil lagi. Prediksi skor lawan Guinea berapa? Masih sama Mbak, 2-1 Mbak. 2 untuk Indonesia, 1 untuk Guinea aja lah. Kalau Guinea kan saya tahu jago juga, mainnya agak lumayan. Masih harus ditingkatin lagi berarti kan, dengan kalahnya ini harus lebih semangat lagi. Oke, terus kedepannya ini kan bakal ada babak playoff bareng Guinea gitu kan. Kedepannya gimana nih? Ya semoga bisa belajar dari match sekarang, terus kedepannya bisa lebih baik lagi, tetap semangat. Ya pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menilai meski timnas kalah dari Irak namun telah menyuguhkan permainan berimbang. Ya, Menpora pun yakin timnas akan mampu melewati laga berikutnya melawan Gini pada tanggal 9 Mei mendatang. Kita tetap harus bangga dan apresiasi untuk timnas U23 kita. Tadi bisa kita lihat bagaimana para pemain sangat agresif dan mendominasi serangan juga, dan bagaimana kita lihat Hernando menahan berkali-kali tendangan dari Irak. Dan ini saya mengajak juga masyarakat tidak surut untuk tetap mendukung, karena kita masih ada 1 pertandingan lagi yang bisa menentukan timnas U23 ke Olimpiade. Dan juga ini kita juga harus realistis, memang dari awal ketemu Irak juga bukan perjuangan yang mudah. Irak menempati posisi ranking di 50-an dan Indonesia di 130-an. Dan bisa kita lihat bagaimana permainannya sangat imbang dan bahkan potensi kemenangan timnas kita sangat besar. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kebakaran menimpa sebuah rumah di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Api pertama kali muncul dari dapur yang juga dijadikan gudang penyimpanan barang penjualan daring.
Api berkobar dari dapur sebuah rumah di Jalan Kayu Putih Tengah, 40 Gadung, Jakarta Timur. Penghuni rumah berusaha menyelamatkan barang dari amukan si jago merah. Petugas dari suku dinas Gul Kramat Jakarta Timur yang berada di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Peristiwa ini mengejutkan warga yang pada saat kejadian tengah tertidur. Salah seorang penghuni bahkan syok melihat tempat tinggalnya terbakar. Ia terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Ruangan yang sempit serta banyaknya barang-barang berserakan di dalam rumah sempat menyulitkan petugas. Diduga kebakaran dipicu adanya korsleting listrik di bagian dapur. Bahan kita sementara itu dari bahan elektronik, Pak. Jadi korsleting ini karena itu banyak barang-barang elektronik yang memang ruangannya juga gudangnya sempit, penuh dengan bahan-bahan yang mudah terbakar, jadi cepat perambatan. Jadi untuk kendala kita sebenarnya karena ruangan itu tersekat-sekat oleh barang-barang yang memang ya penataannya itu ya kurang baik lah. Jadi sekali ada kebakaran langsung menyambut dengan yang lain. 10 unit mobil pemadam dikerahkan untuk melokalisir api. Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan petugas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah panggung di Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Selain rumah pemirsa, 5 sepeda motor juga hangus terbakar. Rumahnya tris, rumahnya tris. Sebuah rumah panggung di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Api bahkan merambat hingga ke bangunan toko elektronik. Banyaknya material rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh bagian rumah. Selain membakar rumah dan toko elektronik, api juga melalap 5 sepeda motor. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan 6 unit mobil damkar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kebakarannya ini untuk hari ini agak penanganan agak sulit sedikit karena akses yang masuk di dalam itu agak sempit. Jadi ada jalur lagi satu sama jalurnya juga agak sempit. Di Jalan Perintis ya, Toko Bintang, di mana rekan ini kemudian terdapat 1 unit rumah terbakar dan adanya 5 kendaraan bermotor yang ada di dalam rumah juga itu terbakar. Seluruh penghuni rumah dan karyawan toko elektronik berhasil menyelamatkan diri. Akibat kejadian ini, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. 621 warga korban erupsi Gunung Ruang tiba di Pelabuhan Feri Kota Bitung, Sulawesi Utara. Warga rela dievakuasi meski berdesakan di dalam kapal. Proses evakuasi warga korban erupsi Gunung Ruang di Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro masih terus berlangsung. Kamis pagi, kapal Lokong Banua telah mengangkut 621 orang yang terdiri dari lansia, anak-anak, dan orang dewasa. Sementara itu, pemerintah Kota Bitung sudah menyediakan ambulans untuk mengungsi yang sakit dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Sementara menurunkan pengungsi yang dievakuasi dari Tagulandang itu sesuai dengan data yang sudah didaftar di atas kapal maupun sabandar yang ada, itu dari rencana 628 orang yang ada di atas kapal, untuk pengungsi adalah 621 orang. Sebagian besar warga yang mengungsi akan tinggal bersama keluarga yang ada di Bitung dan Manado. Namun, bagi yang belum mempunyai tujuan akan diberikan tempat sementara oleh pemerintah Kota Bitung. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darungo, iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, dampak erupsi Gunung Ruang Bandara Internasional Samratulangi memperpanjang masa penutupan sampai dengan Kamis 2 Mei siang waktu Indonesia Tengah. Angkasa Pura I Bandara Internasional Samratulangi Manado memperpanjang masa penutupan operasional bandara akibat dari erupsi Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Penutupan dikeluarkan pihak Angkasa Pura atas koordinasi bersama BMKG dan stakeholder terkait untuk memperpanjang masa penutupan bandara Rabu 1 Mei pukul 12.00 sampai Kamis 2 Mei pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Itu memang penutupan sampai di jam 12.00, namun hasil rapat koordinasi kami dengan stakeholder yang terdiri dari otoritas bandara, maskapai penerbangan Airnav Indonesia, dan BMKG sendiri hasilnya memutuskan untuk memperpanjang notam sampai di jam 12 besok siang dikarenakan abu yang sangat tebal memerlukan pembersihan di airside. Pihak maskapai juga memberikan opsi untuk refund ataupun reschedule dikarenakan seluruh pesawat gagal terbang. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, buaya yang menyerang warga di Kecamatan Arut Selatan, Kota Waringin Barat akhirnya tertangkap. Sebelumnya seorang kakek nyaris tewas setelah diterkam buaya saat berwudu di pinggir sungai di kawasan tersebut. Buaya muara sepanjang 3 meter berhasil ditangkap beramai-ramai oleh warga desa Tanjung Terantang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Upaya penangkapan dilakukan bersama petugas BKSDA Kalteng SKW 2 Pangkalan Bun, BPBD, Damkar, dan juga pecinta reptil. Penangkapan untuk memastikan buaya tersebut tidak berkeliaran di sekitar desa dan menyerang warga. Setelah diamankan di BKSDA, rencananya buaya akan dilepas liarkan ke habitatnya. Wildlife Rescue Unit untuk melakukan observasi di lapangan bahwa memastikan bahwa buaya tersebut tidak berkeliaran di sekitar desa. Memang desa Terantang masuk dalam buffer zone-nya Suaka Marga Satwa Lamandau. Seorang kakek nyaris tewas setelah diterkam buaya saat berwudu di pinggir sungai di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Sang kakek sempat diseret ke sungai, namun selamat setelah menusuk mata buaya dengan jari tangannya. Dari Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu di Pelabuhan Awerange, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap saat turun dari kapal kayu dengan barang bukti sabu seberat 30 kg. Inilah proses penangkapan seorang pria yang membawa narkoba jenis sabu saat turun dari sebuah kapal layar motor di Pelabuhan Awerange, Kecamatan Sopeng Riaja, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Pelaku yang hendak masuk ke dalam minibus langsung disergap oleh petugas Polres Baru bersama Dit Narkoba Polda Sulsel. Petugas kemudian memeriksa seluruh isi kapal yang baru bersandar di pelabuhan dan menemukan 30 kg sabu yang dikemas dalam 30 paket plastik tesina. Dari pengakuan pelaku, sabu berasal dari Kalimantan dan diduga akan diedarkan ke Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Penyelundupan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh pelaku, di mana sebelumnya pelaku berhasil menyelundupkan sabu seberat 17 kg ke wilayah Sidrap. Dengan saat ini, penyidik berhasil mengamankan satu tersangka dengan barang bukti kurang lebih 30 kg. Dan terkemas dalam 30 paket. Yang bersangkutan juga mengakui bahwa dia yang kedua kali. Nah, khusus untuk barang bukti yang ada di hadapan rekan-rekan, menurut keterangan tersangka adalah barang yang kedua atau trip yang kedua yang diterima oleh tersangka. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, penangkapan penambang timah ilegal di sebuah perkebunan sawit di Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung diwarnai teriakan histeris sejumlah warga. Seorang penambang diamankan karena mengancam petugas dengan senjata tajam.
Woi. Penangkapan penambang timah ilegal di sebuah perkebunan sawit di Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung berlangsung dramatis. Kayak tindakan kriminal ikan nih Pak, nangkap nih Pak. Macam mana ikan nih Pak? Jangan macam ni lah, jangan cara kasar Pak. Sejumlah warga, terutama wanita, berteriak histeris memprotes penangkapan tersebut. Jangan cara kasar ikan Pak. Video. Oh ikan. Nih muka ikan. Aku tuh kena kupil lagi, kamu tuh kena kupil lah kamu teh. Jangan macam tu lah Pak, nangkap Pak. Jangan macam tu lah nangkap Pak. Aku kena kupil lagi. Secara baik-baik lah Pak. Upaya penangkapan dilakukan polisi karena salah satu penambang berinisial SB, 43 tahun, mengancam dengan menggunakan senjata tajam. Meski terus mendapat penolakan dari warga, polisi tetap membawa tersangka ke Mapolres Bangka Barat. Secara baik-baik lah Pak. Kita mendapatkan laporan ya dari security GSBL, bahwasanya ada tindakan pengancaman ya dengan membawa senjata tajam, baik terproses dan sebagainya, dengan beberapa saksi dan lain-lain. Dibunuh dua alat bukti ya. Kita bersangkakan dengan pasal Undang-Undang Darurat, pengembangan senjata tanpa izin. Tersangka terancam dijerat dengan Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata tanpa izin. Polisi masih menunggu laporan dari pihak perusahaan perkebunan sawit terkait proses hukum lebih lanjut. Dari Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Oma Kisma, iNews melaporkan. Tersinggung dengan suara keras klakson motor, 3 pria di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan tega menganiaya seorang pemuda. Korban tewas dengan kondisi luka tikam di bagian perut oleh pelaku yang dalam kondisi mabuk minuman keras. Unit Jatanras Polres Maros menangkap Aceh, pria berusia 24 tahun, salah seorang dari 3 pelaku yang mengeroyok seorang pemuda hingga tewas. TKP pengeroyokan di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku yang dibekuk di sebuah rumah langsung menunjukkan barang bukti berupa badik yang digunakannya untuk menikam korban hingga tewas. Polisi yang melakukan pengembangan kemudian berhasil menangkap 2 pelaku lainnya, yakni AG usia 23 tahun dan AB usia 22 tahun. Ketiga pelaku dibawa ke Mapolres Maros untuk menjalani pemeriksaan. Motif pengeroyokan lantaran pelaku Aceh yang tengah mabuk terganggu dengan suara klakson motor yang dibunyikan korban. Saat cekcok antara Aceh dan korban, 2 rekan pelaku lainnya ikut memukuli dan menendang korban. Korban tewas setelah ditikam dengan badik oleh tersangka Aceh. Yang pada saat itu sedang bersandar di setir motornya sehingga mengakibatkan korban jatuh ke tanah, tersungkur di tanah. Nah, dalam keadaan tersungkur tersebut, tersangka Iqbal Rahmat alias Aco ini langsung mencabut badiknya dari pinggang sebelah kiri, mengeluarkan bilah badik tersebut dari sarungnya, kemudian menikam, menusuk bagian perut sebelah kiri dari korban sebanyak 1 kali. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP pidana terkait tindakan pembunuhan dengan ancaman hukuman kurang lebih 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi keluarga korban pembunuhan sadis dalam kasus sengketa lahan di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba diwarnai kericuhan di Mapolres Bulukumba. Kericuhan terjadi saat keluarga korban yang memblokade Jalan Trans Sulawesi tidak menerima dibubarkan oleh polisi. 3 orang yang terlibat kericuhan digelandang ke Mapolres Bulukumba. Aksi menuntut keadilan dari pihak keluarga korban pembunuhan sadis kasus sengketa lahan di Kajang diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat masa aksi menggelar orasi dan meminta Polres Bulukumba menemui mereka. Namun karena tidak ditemui, masa mulai geram dan memblokade jalan yang mengakibatkan macet panjang. Personel Polres Bulukumba yang meminta masa agar minggir malah memicu keributan. Saling dorong dan saling pukul tak terhindarkan.
3 orang yang dianggap provokator terpaksa digelandang masuk ke Mapolres Bulukumba untuk diamankan. Sesuai dengan dasarnya kami, keterangan saksi, semua mengatakan ada 4 orang pelaku, 3 orang yang memerangi dan 1 orang yang memegang. Sehingga kedatangan kami hanya 1. Kami meminta kepada pihak kepolisian, profesionalisme kerja, serta tugas fungsi dan wewenangnya itu yang kami butuhkan. Tidak ada hal lain, Pak, untuk menindaklanjuti ini kasus. Merasa tidak puas dengan kinerja kepolisian Polres Bulukumba yang hanya menetapkan 1 tersangka pembunuhan. Padahal mereka pelaku penganiayaan dan penikaman yang menghilangkan nyawa korban berjumlah 4 orang. Kasus pembunuhan terkait sengketa lahan yang tergadai, korban bernama Sudirman, umur 31 tahun menjadi korban pembunuhan sadis. Peristiwa pembunuhan terjadi pada 20 April di tengah persawahan Desa Lembana, Kecamatan Kajang. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia atau HMI cabang Polewali Mandar, Sulawesi Barat menggelar unjuk rasa di 3 lokasi berbeda. Aksi mereka diwarnai saling dorong hingga nyaris adu jotos dengan petugas Satpol PP. Unjuk rasa oleh anggota Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia atau HMI di kantor Bupati pada Kamis siang diwarnai keributan. Puluhan mahasiswa yang berusaha masuk ke kantor Bupati diadang aparat Satpol PP hingga berakhir aksi saling dorong. Bahkan mahasiswa dan Satpol PP nyaris adu jotos saat mahasiswa terus mendesak masuk untuk bertemu salah satu pejabat. Suasana mereda setelah Sekretaris Daerah Polewali Mandar menemui massa dan menerima aspirasi mereka. Dalam unjuk rasa memperingati Hardiknas, mahasiswa menuntut 6 poin pada Pemda Polewali Mandar. Salah satunya penanganan sampah, termasuk penggunaan anggaran pendidikan yang dianggap belum merata. Selain di kantor Bupati, massa juga menggelar unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan dan DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Dalam aksinya ini, mahasiswa membakar ban bekas dan sempat memblokade ruas Jalan Trans Barat Sulawesi. Akibat miskomunikasi sempat terjadi ketegangan antara 2 pemuda Maluku dan didamaikan oleh Ketua FPMM. Pemirsa, Front Pemuda Muslim Maluku menggelar acara halal bihalal sekaligus menghadirkan 2 pemuda Maluku yang sempat bersih tegang akibat miskomunikasi. Ketua FPMM berinisiatif untuk mendamaikan perseteruan di acara halal bihalal tersebut. Turut hadir tokoh masyarakat Maluku yakni Daud K. Daud K ini meminta warga Maluku dan juga Maluku Utara dimanapun berada agar jangan terlalu gegabah dalam menggunakan media sosial. Saya berharap agar dengan kejadian ini dan judul halal bihalal ini, saya berharap untuk kita semua saling memaafkan dan tidak ada lagi 2 kelompok di Jakarta, hanya 1 kelompok, itu adalah Maluku dan Maluku.